Oke, paket B. Kembali lagi bersama saya Rizky hari ini dan kita sekarang udah masuk kepada modul baru. Saya sudah sharing modul barunya di grup, silakan dibaca lagi. Dan minggu ini memang lebih fokus dalam perkenalan. Jadi hal baru ya, kita belajar materi baru yang berbeda dari sebelumnya. Kalau tadi kemarin kita bicara banyak tentang struktur sosial, kita belajar tentang lembaga-lembaga sosial, lembaga ekonomi, dan lain-lainnya. Kalau hari ini kita akan fokus pada kita sebenarnya payungnya mungkin pada tema ekonomi, tapi kita akan bicara tentang kebutuhan. Kalau di modul digunakan tema butuh atau ingin. Jadi kadang-kadang nih ya, kalau kita belanja ke suatu atau kita jalan-jalan gitu belanja. Kita belanja ke warung misalnya, lalu kita pengen niatnya beli sabun cuci gitu, atau niatnya beli sabun mandi gitu misalnya. Tapi ketika sampai di warung, tiba-tiba ketika beli sabun ini tiba-tiba ada rasa ingin ngelihat ada ciki, ngelihat ada ada permen yang sebenarnya kamu gak butuh pada saat itu. Toh di rumah ada makanan, ibu masak, bapak masak, ada masakan di atas meja gitu kan ya, dimasak oleh orang tua kalian nggak perlu beli roti lagi atau beli apa, kita pengen gitu. Nah, dalam ekonomi biasanya tuh kita bisa lihat misalnya ada barang-barang yang kita butuhkan, ada barang-barang yang kita inginkan. Mana yang lebih penting? Kalau uang kita terbatas, tentunya kita beli apa dulu? Pasti yang dibutuhkan dulu dong, karena kita butuh barang itu karena sabun udah habis di rumah misalnya gitu. Roti kan bisa ada di rumah, ada roti. Atau misalnya biskuit kan di rumah ada makanan buatan dari orang tua kalian, nggak perlu gitu. Nah, jadi itulah ketika kita bicara tentang butuh dan ingin gitu. Nah, kita akan belajar itu nih untuk bergerak pada isu-isu lainnya nantinya. Nih, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan dalam modul, yaitu adalah pernahkah kalian ingin berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan seperti supermarket atau mall? Tadi kan apa contohnya? Warung, ya. Biasanya kita mengagendakan maksudnya kayak kadang-kadang nih kalau ke tukang sayur kan mama selalu mama selalu nyuruh kayak bikin list. Bawang merahnya 5.000, bawang putihnya 5.000, sayurannya 5.000 gitu kan ya. Itu tujuannya adalah agar kita ingat dan tentunya kita tidak beli hal-hal yang tidak dibutuhkan. Karena kan yang ada di list aja, yang kita udah cek di rumah nggak ada misalnya, atau memang dibutuhkan untuk masak hari itu misalnya kayak gitu. Nah, atau kadang-kadang kita suka hangout, nonton film, makan, cuci mata di tengah beragam produk fashion yang terkini. Ya, ada berbagai barang dan jasa ditawarkan di hadapan kita. Maka ini seolah dimanjakan oleh penawaran yang luar biasa dengan pilihan yang sangat bervariasi. Bagaimana sebaiknya kita bersikap? Jadi ketika kita misalnya di suatu tempat di mana macam-macam gitu, duit kita terbatas gitu kan ya. Kita nggak punya duit banyak, misalnya kita makan doang atau bisa buat nonton film doang. Boleh sekali-sekali, boleh berapa kali dalam sebulan, 2 kali nonton atau makan di fast food kayak di KFC gitu misalnya. Tapi tentu tidak bisa setiap hari. Karena kan itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu-perlu banget gitu makan di tempat yang seperti itu. Toh kita juga bisa di rumah ada makanan. Atau kalau kita belanja lebih murah gitu kan. Nah, jadi gimana sih kita harus bersikap ketika misalnya kita dikelilingi oleh hal-hal yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Tapi kita pengen gitu, pengen deh sekali-sekali makan boleh, tapi kalau sering-sering kan tentunya itu akan sangat-sangat boros gitu. Nah, saat kita dihadapkan dengan beberapa pilihan seperti di atas, apa yang kita lakukan nih? Kita mau ngapain gitu? Mengambil barang atau jasa yang membuat hati bahagia, ataukah mengikuti kata hati dan membeli sesuai kebutuhan saja? Pasti pilihan yang sulit ya. Tuh, kata dia. Sulit kan antara ingin atau butuh gitu kan. Aduh, uang cuma segini tapi butuh skincare-nya yang mahal-mahal misalnya kayak gitu. Atau sekarang ya nggak perlu deh ke supermarket, mungkin itu masa lalu ya. Shopee, yang di keranjang Shopee-nya masih banyak barang list yang belum dibeli gitu. Dan itu kan sebenarnya suatu hal yang apa ya, seringkali kita asal masukin aja gitu, ya kan. Dan kadang-kadang kita tidak melihat gitu
kondisi finansial kita tuh gimana gitu. Ada orang yang uangnya banyak untuk belanja, ada juga yang uangnya nggak banyak. Jadi harus hitung-hitung kan, bukan pelit tapi hitung-hitung gitu, mana yang dibutuh mana yang enggak gitu kan. Sebenarnya begitu intinya kan. Gini, kalau ada pepatah mengatakan lebih besar pasak daripada tiang, itu kan juga bisa dikatakan sebagai lebih banyak pengeluaran dibanding pemasukan kan. Nah, kalau pemasukan kita segini, jangan sampai pengeluaran kita melebihi pemasukan kita. Harus ada saving atau nabung misalnya, atau misalnya beli ada sisakan uang untuk kebutuhan sekolah gitu kan, tugas dan lain-lainnya. Nah, itu penting banget gitu, penting banget karena nanti kalau sudah dewasa tentu kalian butuh itu gitu, butuh uang itu, ya kan? Ketika sekelompok remaja misalnya memilih pernak-pernik lucu bagi perlengkapan sekolah, apa yang ada di benaknya? Berapa mereka harus mengeluarkan uang untuk mendapatkannya? Motif apakah ini? Ya, kalau ilmu ekonomi kita sebagai mengenai berbagai keinginan atau alasan yang melandasi seorang melakukan suatu tindakan, motif seorang memilih sesuatu tindakan diharapkan sesuai dengan prinsip ekonomi. Hal ini penting agar setiap bentuk pengeluaran kita tidak melebihi pendapatan yang akan kita terima. Nah, tadi itu bilang kebutuhan kita yang dikeluarkan untuk kebutuhan kita harus sesuai dengan apa yang menjadi pemasukan kita gitu. Jangan sampai lebih gitu. Karena itu pilihan-pilihan rasional ya, pilihan-pilihan yang kalau kamu sudah dewasa, kalau kamu sudah bekerja misalnya gitu ya, dan pasti beberapa dari teman-teman sudah ada yang bekerja, lalu kita selalu terjebak pada dua pilihan ini, menjadi butuh atau menjadi ingin. Boleh, tidak ada yang salah dengan rekreatif gitu ya, rekreasi gitu. Kita sekali-sekali rekreasi itu maksudnya jalan-jalan sekali-sekali, hangout sekali-sekali, nonton film sekali-sekali, beli barang sekali-sekali. Boleh banget gitu. Tapi nggak berarti kamu melakukan sesuatu itu jangan sampai membuat kamu tidak bisa menjalankan hidup besok-besoknya misalnya gitu ya. Pikirkan panjang, hitung baik-baik, tabung. Itu yang paling penting sih. Prinsip ekonomi ketika bicara membutuh dan ingin, didahulukanlah butuh dulu, ada lebih baru kita ingin gitu. Dahulu kan butuh, nabung, kalau ada sisa baru membeli apa yang kita inginkan. Jadi sesuai kemampuan kita hingga apa yang dikeluarkan, apa yang diterima itu sesuai agar kita tidak gampang bangkrut dalam tanda kutip gitu ya. Nah, ada banyak motif-motif gitu, motif-motif dalam prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ada motif untuk kepentingan individu kayak tadi ya, kita melakukan sesuatu untuk kebutuhan diri kita sendiri gitu. Ada motif untuk mencari keuntungan, misalnya jualan, ya kan? Kita jual apa? Sekarang lagi rame online shop, misalnya gitu ya. Kita nyari duit melalui online shop untuk mendapatkan keuntungan dong. Nggak mungkin kita menjual begitu saja tapi tanpa memberikan keuntungan sama kita. Enggak. Gitu ya. Ada motif untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, ini juga sering terjadi nih. Nah, biasanya kalau misalnya mau dekat pemilu, banyak sekali politikus misalnya yang menyogok, membayar gitu misalnya ya. Jadinya itu membuat itu digunakan untuk mencapai kekuasaan mereka agar mereka bisa mendapatkan kekuasaan, power gitu. Power itu penting sekali karena kalau jadi wakil rakyat tentunya akan mendapatkan banyak keuntungan dari situ gitu kan. Lalu waktu untuk mendapatkan penghargaan, misalnya kalau kamu bekerja keras, belajar keras untuk bisa dapat penghargaan lomba olimpiade matematika gitu misalnya. Waktu itu berbuat sosial juga ada, nyumbang ke masjid, nyumbang ke orang tidak mampu, nyumbang ke gereja, nyumbang ke rumah ibadah, wihara, wihara atau pura gitu ya, untuk kemaslahatan orang gitu. Nah, itulah sebenarnya motif-motif biasanya orang untuk mencapai ekonominya gitu. Untuk itu gitu. Nah, prinsip ekonomi bagi produsen, distributor, dan konsumen. Setelah memahami motif-motif ekonomi, tentu kalian akan bertanya tentang keterkaitan antara berbagai pelaku dengan prinsip ekonomi. Cobalah tuliskan apa saja tindakan pelaku ekonomi dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi berikut yang sesuai dengan prinsip ekonomi. Oke, itu ada tugas sebenarnya di bawah, tapi tidak perlu dikerjakan sekarang. Intinya ini hanya menjadi opening aja, tidak perlu dikerjakan. Jadi hari ini tidak ada tugas.
Tapi yang pasti saya ingin kalian memahami dulu nih motif-motifnya. Em, Kalau perlu mungkin kalau ada pertanyaan silakan lalu tuliskan kira-kira satu motif, satu contoh itu misalnya. Oke, sekarang bisa lihat slide-nya, bisa baca modulnya. Ini baru opening. Silakan kalau ada pertanyaan ketik di grup. Terima kasih paket B.